Maka hikmah Quran itu diturunkan agar Nabi bisa membacanya dengan perlahan, memahaminya dengan pelan-pelan, ya, sehingga dengan begitu meneguhkan keimanan Rasul, keimanan pada hati para sahabat, dan juga keimanan orang-orang mukmin. Maka jawabannya akan kita temukan di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah tidak menurunkan Al-Quran itu sekaligus? Maka Allah langsung menjawab pada ayat ini, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dengan begitu kami ingin memperteguh, mengokohkan hatimu dan orang-orang beriman, wahai Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Quran itu secara tartil. Maka di antara tujuan mengapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur atau secara bertahap, ya, ulama menyebut setidaknya dalam kurun waktu 23 tahun Quran itu diturunkan kepada baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara bertahap, ya. Tujuan yang utama adalah bagaimana dengan turunnya bertahap itu mengokohkan dan memperteguh keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keimanan orang-orang mukmin pada ketika itu. Quran diturunkan dalam rangka memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dialami atau yang ditanyakan oleh para sahabat. Seperti mana yang pernah dialami oleh para sahabat pada perang Muraisy, ya. Dikatakan dalam Asbabun Nuzul, ya, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu menceritakan bahwa suatu ketika para sahabat itu sedang dalam perjalanan. Lalu mereka mau sholat zuhur. Namun qadarullah pada ketika itu ada badai pasir atau ada mendung yang menghalangi pandangan mereka, tidak dapat melihat arah kiblat. Karena pada ketika itu belum ada kompas, belum ada arah untuk menunjuk ke penjuru tertentu, maka para sahabat kebingungan bagaimana mereka mau sholat menghadap kiblat sementara mereka tidak tahu arahnya. Lalu sebagian mereka melakukan sholat, dan akhirnya begitu mendung atau badai itu berlalu, barulah mereka mengetahui kiblat yang mereka hadap ketika sholat itu kiblat yang keliru. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu pulanglah para sahabat ke Madinah dan mengadukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi juga tidak tahu jawabannya, karena Nabi mendapatkan jawaban tentu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah surah dalam Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah itu memiliki penjuru timur dan penjuru barat. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, maka hadapkanlah. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ayat ini turun sebagai jawaban terhadap kebingungan para sahabat terhadap arah kiblat yang mereka keliru ketika menghadapnya di dalam sholat. Maka begitulah selanjutnya ayat-ayat Quran itu turun menjadi jawaban-jawaban terhadap persoalan, ya, problematika yang dihadapi oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang beriman pada ketika itu. Quran diturunkan dalam dua tahap, ya. Tahap yang pertama diturunkan secara sekaligus, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke Baitul Izzah, diabadikan dalam surah Al-Qadar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Surah atau ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan turunnya jumlatan wahidah. Itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian transit dan singgah, ya, dijaga oleh malaikat-malaikat Al-Hafazatul Kiram, itu di Baitul Izzah. Selanjutnya pada tahap yang kedua, itu turun
kepada Rasulullah SAW secara bertahap melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka hikmah Quran itu diturunkan agar Nabi bisa membacanya dengan perlahan, memahami dengan pelan-pelan, ya, sehingga dengan begitu meneguhkan keimanan Rasul, keimanan pada hati para sahabat, dan juga keimanan orang-orang mukmin. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dilarang untuk membaca Quran secara tergesa-gesa. Kalau sampai menghilangkan makna atau meninggalkan kaidah-kaidah membacanya, seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, warattalnahu tartila, dan kami telah bacakan Quran kepada kalian, kami telah ajarkan Quran kepada kalian secara tartil. Dalam surah Al-Muzammil Allah juga memerintahkan kita, ya, untuk membaca Quran secara tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah membaca Al-Quran itu dengan memberikan hak dan mustahaknya, ya, baik tajwid maupun makhrajul hurufnya, ya. Imam Al-Jazari di dalam nazamnya mengatakan, al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidul Qur'ana athimun. Membaca Quran dengan tajwid itu merupakan kewajiban setiap muslim. Barang siapa yang sengaja membaca Quran dengan tanpa tajwid dan tidak mau mempelajarinya, maka dia telah berdosa. Ini menjadi penting untuk kita bagaimana memahami bahwa dengan kita membaca Quran dengan bertajwid, kita akan membaca dengan perlahan, ada waktu kita untuk memahami kandungan isinya, dan tentulah kita berharap Quran menjadi panduan kita. Meskipun orang yang membaca dengan terbata-bata juga tetap mendapatkan pahala. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan dia lancar membacanya, mungkin merdu suaranya, kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Sementara mungkin ada di antara kita yang masih membaca terbata-bata, maka Nabi bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta wa 'alaihi syakun falahu ajran. Adapun mereka yang membaca Quran secara terbata-bata, mungkin banyak kesalahannya, maka tetap mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena dia membaca Al-Quran, pahala yang kedua karena kesulitan membaca Al-Quran. Semoga pesan ini memberikan pelajaran kepada kita semua dan bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.